Marc Marquez menolak mengomentari kemungkinan adanya klausul dalam kontraknya yang bisa membuatnya hengkang dari Honda. Setelah 2 tahun dilanda cedera, Marc Marquez senang dengan kondisi fisik jelang musim 2023. Tapi dia meninggalkan tes pramusim Sepang meratapi mesin Repsol Hondanya, dengan mengatakan, "Bukan motor yang saya butuhkan untuk memenangkan kejuaraan. Saya butuh langkah lain." Marquez ditanya oleh Sky Sports sebelum tes apakah ada klausul dalam kontrak Hondanya yang memungkinkan dia pergi pada akhir tahun ini. "Saya tidak bisa memikirkan hal ini sebelum memulai musim," jawabnya. "Saya memiliki kontrak 2 tahun dan saya ingin menang, mungkin dengan Honda." Marquez duduk di posisi nomor 1 dalam daftar gaji pebalap MotoGP dan dikontrak Honda hingga akhir 2024. Kepergian saudaranya Alex Marquez dari LCR Honda ke Gresini Ducati telah menambahkan subplot yang menarik, menciptakan alur cerita yang bisa dia ikuti ke tim Italia. Marquez juga berkata kepada Sky, "Setelah 4 tahun saya mengalami musim dingin yang tenang meski saya masih harus bekerja sedikit di pundak saya. Pada bulan Desember saya melakukan perawatan yang berguna untuk membuat saya tidak merasa sakit dan memungkinkan saya untuk bekerja dengan baik di bulan Januari. Saya sangat senang dengan fisik saya, meskipun saya belum 100%. Namun, tubuh telah bekerja dengan baik dalam beberapa bulan terakhir. Tujuannya adalah balapan Portimao. Saya masih punya waktu 1,5 bulan." Tapi Marquez dibiarkan bingung dengan RC 213V-nya di Sepang. Dia meminta Honda untuk mengatasi masalah yang tersisa pada tes pramusim terakhir di Portimao sebelum upayanya di kejuaraan kelas utama ke-7 dimulai. "Kami tidak punya waktu untuk membawa 3 motor," kata Marquez tentang tes Portimao. "Penting untuk memilih satu arah, satu motor. Itu sama dengan motor Valencia, konsepnya sama, masalahnya sama. Sekarang saatnya untuk memperbaiki masalah. Saya tidak tahu caranya, saya hanya memberikan komentar saya." Sementara itu, pembalap Spanyol itu menutup panggungnya di Honda musim lalu setelah 3 tahun yang sangat bergejolak bagi pabrikan Tokyo, yang terpuruk di titik rendah dalam sejarahnya. Bagi Marquez, keluar dari dinamika pabrikan sayap emas berarti melepaskan beban dari pundaknya. Pertama-tama, karena mampu menyingkirkan mantel yang seharusnya diberikan oleh Marc Marquez, kakak laki-lakinya, ujung tombak Honda dan landasan proyek MotoGP. Tetapi dengan perubahan pemandangan ini, Alex Marquez juga meninggalkan RC 213V, prototipe paling kritis dan pengkhianat di grid, seperti yang didefinisikannya ketika kontak pertama, musim lalu, 6 pembalap dari 8 penunggang Desmos Medici yang naik podium. Sinyal bahwa pemuda 26 tahun mulai beradaptasi tercermin dalam tes pramusim di Sepang. Ia mencatatkan waktu setengah detik lebih lambat dari Luca Marini, yang sempat memimpin. Tahun ini akan terlihat jelas mengapa Alex menjadi juara dunia 2 kali. David Tardozzi, manajer tim, menambahkan, "Kami sangat senang dengan pramusim yang ia jalani. Kami percaya bahwa motor ini dapat meningkatkan beberapa poin kekuatannya. Alex sangat baik dalam kondisi basah dan juga dalam kondisi campuran. Begitu juga dengan motor kami. Selain itu, kami juga percaya bahwa ia dapat melakukan pengereman dan memasuki tikungan dengan baik." Setelah hanya 4 hari pengalaman dengan GP22, bungsu dari 3 bersaudara Marquez ini masih yakin bahwa dia memiliki ruang untuk memoles detail tertentu sebelum turun di grid untuk pemberhentian pertama dalam kalender, di Portugal, pada akhir Maret. Bagaimanapun, transisi yang dia lakukan tidak bisa lebih tenang, baik untuk kecepatan yang dipamerkan maupun karena tidak adanya kejatuhan. Itu, tanpa diragukan lagi, akan memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri yang, secara logis, membuatnya kehilangan panggung di Honda. Tentu saja, pada saat-saat buruk di Honda saya mempertanyakan diri saya sendiri. Terkadang saya bertanya-tanya apakah saya lupa untuk berkendara. Tapi, momen-momen itu akan membantu saya menjadi pilot yang lebih baik, tutur Alex Marquez, yang sejak mengendarai Ducati di tes Valencia, tidak pernah mengalami kecelakaan seperti yang sering ia alami di Honda.